Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang buka lagi nih guys, grup STS diskusi dan rekomendasi sesi 17. Nah, itu aktif di bulan Januari, tanggal 1 sampai tanggal 30. Bagi teman-teman yang pengen dapat rekomendasi saham yang menarik di swing, ODT, dan scalping jika market mendukung, Mas Bro bisa gabung aja. Kontak saya ada di deskripsi guys ya, donasi hanya 100.000, langsung kontak aja karena pendaftaran ini ditutup akhir Desember 2022. Nah, ini aktifnya grup adalah bulan Januari, guys. Nah, ini adalah contoh menu-menu yang ada di STS. Kalau misal Mas Bro masih belum paham, Mas Bro bisa lihat videonya di atas. Nah, lihat dulu itu video di atas. Oke, kita lanjut ke videonya, Mas Bro. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dari Fajar Daily, dan kali ini kita bahas ini guys, yaitu bursa ubah aturan jam perdagangan dan auto rejection saham. Sebenarnya ini nggak ngerubah guys ya. Sebenarnya ini mengembalikan ke aturan yang lalu. Karena tahun 2019 ke bawah memang aturannya seperti ini. Coba kita akan lihat di sini guys. Nah, kita lihat di sini untuk jam bursa. Tapi kalau jam bursa saya lupa ingat ya. Apakah seperti ini atau enggak tahun 2019 ke bawah, karena waktu tahun 2019 ke bawah itu memang saya udah beli saham, cuman nggak trading, cuman ya swing lah, seperti itu, swing, dan nggak tiap hari saya lihat bursa. Kadang-kadang waktu tahun 2018 gitu ya, 2019 tuh, 2017 saya udah ada, itu saya cuman beli saham dan saya diemin aja gitu ya. Kadang-kadang seminggu baru saya buka, ya kadang lama gitu baru buka lagi. Jadi nggak tiap hari mantengin bursa guys. Kalau waktu 2019 ke bawah, saya jadi lupa nih apakah sama seperti ini atau enggak. Tapi kalau kita lihat di sini, itu rencana bursa itu nanti sesi satunya sampai jam 12. Kalau yang saat ini kan setengah 12 ya. Jadi nanti jam 12 itu baru istirahat kita. Jadi lebih panjang ya jam bursanya di sesi 1. Terus kalau masalah pembukaan masih sama. So, sesi 2-nya di sini nambah guys. Sesi 2-nya nambah nyampe jam 4. Nah, kalau sekarang kan sampai jam 3. Sampai jam 4. Dan kalau kita lihat di sini juga hari Jumatnya agak sedikit beda juga di sesi 2-nya. Tapi kalau menurut saya sih ini enggak terlalu penting ya guys. Untuk jam bursa itu sebenarnya nggak terlalu penting bagi kita. Jadi nggak ada yang hal yang harus dirubah, kecuali teman-teman punya jadwal yang berbeda. Misalnya teman-teman kerjalah atau apalah yang terganggu dengan jadwal ini, ya mungkin akan istilahnya itu terganggu. Cuman kalau bagi saya sih nggak masalah, mau jam bursa kayak gini atau jadi kayak gini is no problem bagi saya gitu ya. Saya kira juga bagi retail juga nggak akan terlalu ngaruh, karena ini hanya perpanjangan jam aja. Cuman yang ngaruh adalah ini guys, yaitu ARA dan ARB-nya. Nah, di tahun 2019 ke bawah itu ARA ARB itu simetris. Simetris itu sama. Kalau kayak saham akselerasi. Akselerasi itu ARA dan ARB simetris loh. ARA-nya 10%, ARB 10%. Nah, harusnya saham itu seperti itu. Jadi imbang, atas dan bawahnya imbang kayak papan akselerasi. Tapi kalau yang terjadi di papan pengembangan ke atas itu enggak kayak gitu untuk saat ini. Saat ini ARB semua 7%. ARA-nya yaitu seperti ini, yang 50 sampai 235, yang di bawah di atas 200 sampai 5000 itu 25, terus di atas 5000 itu 20%. Tapi semua ARB 7% untuk saat ini. Nah, nanti ke depannya ARA dan ARB itu akan sama. Seperti itu guys. Nah, jadi kalau kita lihat di sini guys, ini kan udah menyebar lah ya. Menyebar luas. Istilahnya bocor sih kalau menurut saya ini. Sebenarnya ini adalah rencana guys, bukannya penetapan. Kalau penetapan kan udah pasti terjadi. Kalau rencana kan baru direncanakan. Tapi Mas Bro harus garis bawahi di sini. Yang namanya rencana itu adalah suatu hal yang akan direalisasikan di masa yang akan datang. Itu rencana. Jadi ini rencana. Berarti rencana di masa yang akan datang akan ditetapkan. Cuman nggak tahu waktunya kapan. Dan kalau ada berita yang menyebutkan tanggal, bahwa nanti mulai tanggal 1 Januari ARA dan ARB simetris tuh enggak bos, itu hoax ya. Cuman kalau bakal ARA dan ARB simetris di masa yang akan datang itu bener, real. Jadi nggak tahu akan ditetapkan kapan. Mungkin BI ini baru istilahnya itu testing lah ya. Istilahnya itu dia nyebar dulu gitu ya berita ini, nanti reaksi dari para investor retail itu kayak gimana gitu.
heboh enggak gitu ya, mereka pada protes enggak gitu, baru nanti dikaji lagi seperti itu, baru nanti direalisasikan atau enggak seperti itu. Jadi samalah kayak pemerintah saat ini ya, sebelum mereka mereka melakukan kebijakan, mereka lempar dulu ke publik gimana reaksinya, baru mereka tetapkan kebijakan tersebut mau iya atau enggak. Dan bursa kayaknya juga seperti itu, mereka lempar dulu nih, set gitu ya. Kira-kira banyak yang protes atau enggak? Dan tentu aja banyak yang protes. Yakin aku. Jadi orang yang membuat SID atau istilahnya itu sekuritas lah ya, orang yang buat sekuritas di tahun 2020, 2021 dan 2022 3 tahun ini, mereka nggak ngalamin ini. Dan pasti kalau ini terjadi pasti mereka protes ya nggak? Padahal kenaikan investor di tahun 2020, 21 dan 22 itu lebih dari 60%. Jadi banyak banget. Jadi misalnya nih, saya misal contoh aja. Misalnya di tahun 2019 ke bawah itu investor itu cuma 40. Nah, di tahun 2020 sampai 2022 nambah 60. Jadi 100. Jadi istilahnya kenaikan investor dari tahun pandemi sampai sekarang tuh gede banget ya, berkali-kali lipat lebih banyak dari tahun-tahun sebelum pandemi. Nah, itu pasti juga akan berat ya. Kenapa? Mereka itu bikin sekuritas ya, bikin sekuritas itu langsung disuguhkan dengan ARB yang cuma 7%. Kalau naik bisa 35%, bisa 25% sampai mentok. Kalau turun cuma 7%. Jadi mereka akan sangat dimanjakan gitu ya. Jadi karena kemanjaan tersebut ya, karena teman-teman investor dari tahun 2020 sampai sekarang itu manja ya, mereka nggak mau belajar tentang saham. Jadi banyak ya teman-teman yang di grup itu ya, di teman-teman yang saya kenal di online gitu ya, mereka beli saham itu nggak paham saham apa yang mereka beli. Oh, beri saham namanya itu misalnya HDIT. HDIT, saham apa HDIT? Ya cuman tahu kodenya doang, saya beli saham HDIT 100 lot. Udah. Apa? Perusahaan apa? Prospeknya gimana? Valuasinya gimana? Mereka nggak tahu karena kadang-kadang mereka cuma beli saham itu karena ikut-ikutan, kalau nggak karena top gainer guys. Wah, ada top gainer, top frekuensi, mereka ikut HK seperti itu guys. Dan mereka nggak tahu. Jadi kalau menurut saya guys, kalau teman-teman itu beli saham yang nggak tahu apa itu yang dibeli, itu ya gambling gitu ya, judi gambling gitu ya. Minimal teman-teman tuh harus tahu apa yang dibeli. Oh, saya beli saham Mayora. Nah, Mayora termasuk cap apa? Ya mid cap atau blue chip atau gorengan. Terus valuasi sekarang gimana sih? Produknya apa-apa aja dan prospek kedepannya kira-kira gimana? Kalau teman-teman tahu semua itu dan teman-teman itu beli, nah itu berarti memang teman-teman itu istilahnya itu ya investor lah seperti itu, atau trader yang dia ada ilmunya gitu, nggak hanya asal HK gitu ya, nggak hanya asal HK. Dan saya yakin kalau misalnya orang-orang yang asal HK saham terus dia ngelihat ARA dan RB simetris, pasti akan ketakutan, stres, mual-mual seperti itu ya. Nah, kalau yang nggak tahu, tapi kalau teman-teman yang tahu, yang paham saham, apalagi yang tahu fundamental ya, walaupun trading singkat, scalping, kalau kita tahu fundamental itu lebih tenang loh. Misalnya nih, kalau ARA dan RB simetris, gini ya, saat beli contoh ketenangannya guys. Makanya saya bilang gini, kalau ada yang tanya kan, saya suka ngepost di YouTube, ini cuan-cuan hari ini gitu ya. Terus ada yang nggak cuan, ya saya bilang ada yang nggak cuan, tapi saya akan post kalau udah cuan gitu kan. Nah, karena saya yakin ada beberapa saham yang sekarang minus, itu saya yakin di kedepannya itu akan oke, tinggal saya AVG dan dia akan naik karena saya tahu fundamentalnya. Jadi enak guys kalau teman-teman tuh tahu fundamental perusahaan atau saham yang Mas Bro beli. Misalnya kalau udah ARA dan RB simetris seperti ini ya, terus jatuh gitu ya, sahamnya jatuh sampai mungkin 20% minus gitu ya. Kalau Mas Bro itu tahu saham ini bagus fundamentalnya, Mas Bro nggak akan ragu buat AVG. Dan dia akan naik, Mas Bro malah akan cuan. Tapi kalau teman-teman itu nggak paham tentang fundamental perusahaan yang Mas Bro beli, saat di bawah turun 20% misalnya, kalau udah diaktifkan gitu ya, itu Mas Bro akan cut loss, malah jadi rugi. Itu ya guys ya. Jadi kalau ARA dan RB simetris, nanti saya yakin teman-teman akan mulai belajar tentang fundamental. Jadi ini malah justru akan bagus. Justru akan bagus ya. Jadi nggak ada namanya tuh gambling lagi di saham.
Nah, seperti itu guys ya. Tapi ini masih bocoran. Bisa dibilang bocoran, jadi belum akan berlaku untuk saat ini. Dan Mas Pur perlu garis bawahi di sini. ARA dan ARB simetris dan perubahan perdagangan jam bursa atau menambah panjangnya itu belum akan berlaku saat ini. Belum akan berlaku. Mas Pur, kalimat ini apa? Kalimat ini adalah kalimat yang pasti sebenarnya. Kalau ada belum berlaku untuk saat ini, ya berarti di masa yang akan datang akan berlaku. Ini kalimat pasti, cuman waktunya yang belum pasti. Jadi ARA dan ARB simetris dan perubahan jam bursa itu pasti akan terjadi, cuman waktunya belum tahu. Yang belum pasti itu waktunya, tapi kebijakan ini udah pasti akan terjadi, cuman waktu penetapannya tuh kapan itu yang belum tahu. Jadi teman-teman tetap harus istilahnya itu persiapan seperti itu, kedepannya harus gimana kalau menghadapi hal tersebut. Jangan liha-liha kan seperti itu guys. Jadi mungkin belum berlaku, santai aja. Nah itu salah ya, karena belum berlaku untuk saat ini. Di masa yang akan datang itu akan berlaku. Jadi teman-teman harus siap-siap. Oke, mungkin itu aja yang masih dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video